Oke, halo, selamat pagi teman-teman semua yang belajar hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini. Hari ini kita coba untuk mengetes kemampuan kalian sebelum UAS. Oke, jadi pertama-tama silakan siapkan kertas, notepad, atau memo, atau HP ya, untuk mengetes kira-kira jawaban kalian benar atau enggak dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, ini sangat berguna sekali di mana kalian belum pernah belajar, coba kalian terka jawabannya apa. Kalau memang benar semua, berarti kalian memang hebat dan lihai banget, oke? Kalau gitu tidak berlama-lama lagi, mari kita tes kemampuan sebelum UAS. Oke, saya berikan waktu 15 detik kepada Anda untuk mengambil kertas dan pena sekarang. Oke. Waktunya berjalan ya. Jadi setiap soal nanti akan saya berikan jeda waktu kira-kira 10 sampai 15 detik tergantung panjang soal. Jadi silakan selama waktu tersebut silakan menjawab ya. Saran saya jangan menggunakan stop atau pause, oke? Tapi lanjutin aja ya. Karena kita tes kemampuan kita. Benar atau enggak 10 soal dari sini ya. Oke, waktunya sudah lewat. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Oke. Laporan yang hanya dibuat ketika dibutuhkan adalah laporan apa? A. Laporan periodik. B. Laporan insidental. C. Laporan surat. D. Laporan naskah. E. Laporan memo. 10 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Soal nomor 2. Mampu Oke, sebentar. Mampu menciptakan ide tanpa meniru ide orang lain merupakan salah satu karakter wirausaha yang tanggap menghadapi perubahan, yaitu apa? A. Berpikir kritis. B. Orisinal. C. Kreatif. D. Proaktif. E. Inovatif. 10 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Next. Jika seseorang ingin menekuni dunia usaha saat ini, ia perlu mengantisipasi dan menyiasati adanya VUCA. Salah satu caranya adalah apa? A. Menganalisis langkah perusahaan yang hebat di masa lalu. B. Berpikir dan menjadi kreatif. C. Hati-hati bertindak. D. Pandai berhitung. E. Tetap bertindak seperti biasanya. 10 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next. Nomor 4. Ekonomi kreatif dalam hubungannya dengan industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan apa? A. Manajemen sumber daya manusia. B. Lapangan kerja. C. Iklim industri yang sehat. D. Nilai tambah ekonomi. E. Keuntungan usaha. 10 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah sampai sini? Gimana? Kira-kira ada yang ketinggalan? Oke, kita lanjutin ya. Nomor 5. Promosi ini mengenalkan produk, jasa, dan merek usaha melalui media digital. Jika seseorang wirausaha teknologi, jika seseorang wirausaha melek teknologi, artinya melek itu sadar ya, maka mereka cenderung memilih media promosi ini. Ini adalah media promosi apa? Offline, online, media perantara, secara langsung, indirect reach. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Next. Brosur, buklet, katalog, dan kartu nama merupakan media promosi apa? Terbuka, alternatif, tertutup, indirect reach, atau direct speech. Waktu Anda 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nomor 7. Sip. Sebelum melakukan promosi produk, hal apa yang tidak perlu kita perhatikan? A. Menentukan target pasar. B. Menentukan misi yang ingin dicapai dalam promosi. C. Memilih media promosi yang tepat. D. Merencanakan pesan yang ingin disampaikan. E. Menjaga dan mengutamakan kestabilan produk. Oke, 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Waktunya habis. Oke, sampai nomor 7 sudah lancar semua. Ayo lanjutkan. Nomor 8. Fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan motivasi. Sorry guys. Motivasi adalah fungsi administrasi dari apa? A. Analisis. B. Teknis. C. Manajerial. D. Fundamental. E. Interpersonal. Waktu Anda mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 9. Sebuah perusahaan multinasional melakukan pengarsipan menggunakan sistem abjad. Cara lain pengarsipan yang dapat dilakukan adalah dengan A. Sistem numerik. B. Sistem geografis. C. Sistem tanggal. D. Sistem perihal. E. Sistem peristiwa. Waktu Anda 10 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nomor 10. Tujuan utama dari adanya kemasan produk adalah melindungi produk dari apa? A. Kerusakan. B. Pesaing. C. Sanksi hukum. D. Sanksi sosial. E. Cuaca buruk. Waktu Anda 10 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan kalian tengok nomor 1 sampai nomor 10 kalian sudah terisi. Sekarang kita akan bahas jawabannya. Silakan kalian cek. Kalau sudah dapat semua jumlah benar dan jumlah salahnya, silakan tulis di kolom komentar nama, kelas, jumlah benar dan jumlah salah kalian supaya kalian bisa tahu kira-kira nanti UAS kira-kira bagaimana ya, sudah lancar atau belum ya. Oke. Untuk yang salah 0 sampai 3 berarti kalian mantap ya, anak Kurkuma Plus. Salah 4 sampai 5 berarti kalian harus bertobat dari sekarang guys, masih ada kesempatan lagi. Untuk yang salah 6 sampai 10, saya sarankan Anda benar-benar belajar dengan baik, belajar dengan keras, dan berusaha dengan tekun supaya bisa mendapatkan nilai yang baik. Oke? Kita mulai bahas ya. Oke, jadi kita akan mulai membahas jawabannya, oke? Untuk nomor 1, jawaban yang tepat dari laporan yang dibuat ketika dibutuhkan itu adalah laporan insidental atau B, ya. Di mana laporan insidental ini berarti hanya dibuat ketika peristiwa tersebut terjadi atau memang ada events yang sedang ada. Kalau surat naskah dan memo itu lebih kepada bentuk laporan, oke? Untuk yang periodik itu biasanya dibuat ketika bukan ketika, tapi lebih kepada berkala. Artinya bagaimana? Artinya ketika sudah dikasih tahu interval waktunya berapa lama dibuat sekali laporannya, berarti dia harus rutin buatnya ya. Itu namanya laporan periodik.
Jadi jawaban yang tepat adalah B, insidental. Nomor 2, mampu menciptakan ide tanpa meniru ide orang lain adalah salah satu karakteristik wirausaha yang tanggap menghadapi perubahan, yaitu orisinal, guys. Orisinal dari kata original, artinya memang dia sendiri yang membuat, tidak ada lewat dari ide orang lain, ya. Untuk kreatif, proaktif, dan inovatif itu lebih kepada belajar, kemudian menciptakan kreasi atau meningkatkan nilai tambah dari produk yang sudah ada, ya. Kalau orisinal itu lebih kepada idenya sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, lanjut. Jika seseorang ingin menekuni dunia usaha saat ini, ia perlu mengantisipasi atau menyiasati adanya VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Salah satu caranya adalah apa? A. Menganalisis langkah perusahaan yang hebat di masa lalu. B. Berpikir dan menjadi kreatif. C. Hati-hati bertindak. D. Pandai berhitung. Tetap bertindak seperti biasanya. Jawaban yang tepat adalah berpikir dan menjadi kreatif. Ketika kita katakan jawabannya A, itu tidak begitu tepat. Kenapa? Karena namanya juga VUCA, ya. VUCA itu artinya tren. Jadi masa ke masa, oke, berjalannya waktu itu tren itu selalu berubah-ubah, guys. Jadi ketika kita mau mengikuti langkah hebat orang di masa lalu, belum tentu caranya seefektif itu, ya. Belum tentu cara yang efektif di masa lalunya bisa diterapkan di masa sekarang. Makanya kenapa kita harus mengikuti flow atau lebih fleksibel, ya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah berpikir dan menjadi kreatif. Lanjut, nomor 4, jawaban yang tepat adalah nilai tambah ekonomi. Oke, kenapa demikian? Kalau dari ekonomi kreatif, itu artinya dia menghubungkan kreatif atau artinya dia menghubungkan kreativitas dengan pengetahuan, ya. Jadi ketika ekonomi kreatif ini menghubungkan kreativitas dan pengetahuan menjadi satu, oke, menggunakan ide-ide sumber manusia, di industri sendiri mereka menggunakan manusia itu sebagai aset utama untuk kegiatan produksi, ya. Jadi ketika ekonomi kreatif dan industri kreatif ini digabungkan, berarti apa? Artinya adalah kegiatan produksi ini dijalankan oleh sumber daya manusia dengan memanfaatkan kreativitas mereka, ya, supaya dapat menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih baik. Oke, lebih mantap lagi. Seperti itu, ya. Makanya jawabannya D. Lanjut. Promosi mengenalkan produk, jasa, dan merek usaha melalui media digital. Sudah tahu media digital, oke? Melek teknologi lagi. Itu artinya dia adalah media promosi online. Media promosi online bisa melalui Instagram, Facebook, Pet, apalagi TikTok, ya, seperti itu. Oke, itu adalah media promosi online. Kalau offline dia lebih kepada yang word of mouth, terus ada yang brosur, ya, pamflet seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 6. Brosur, buklet, katalog, dan kartu nama adalah media promosi terbuka. Artinya apa terbuka? Terbuka itu artinya adalah ketika promosi ini adalah hubungannya antara one versus one. Artinya ketika kamu memberikan brosur ini, kamu ada interaksi langsung dengan konsumen yang ingin kamu gapai. Itu namanya berarti media promosi terbuka. Ya, brosur, buklet, katalog, dan kartu nama kan adalah sesuatu yang kita berikan secara langsung. Ya, kita lanjutkan. Nomor 7. Sebelum melakukan promosi produk, hal apa yang tidak perlu kita perhatikan? Tentu saja kita harus, sebentar. Oke. Oke. Jadi yang tidak perlu kita perhatikan, ya, di sini yang perlu kita perhatikan adalah menentukan target pasar. Itu pasti, ya, ketika kamu mau promosikan produk, kamu harus melihat target pasar kamu kemana. Kemudian kamu harus melihat misi, media, dan juga pesan yang kamu sampaikan. Karena tujuan dari promosi produk atau iklan, kita bisa katakan itu sebagai iklan juga, adalah kita ingin memberikan informasi sesingkat dan sejelas mungkin, ya. Di mana penjelasan yang singkat, informatif ini bisa sampai ke target pasar yang kita inginkan, supaya memenuhi misi kita. Oke, jadi yang tidak perlu kita perhatikan untuk melakukan promosi itu adalah menjaga dan mengutamakan kestabilan produk, ya, karena itu tidak begitu penting dalam melakukan promosi produk. Menjaga dan mengutamakan kestabilan produk itu ada lagi di section yang bukan media promosi, tapi lebih kepada produksinya, ya, hasil akhir produksi seperti apa. Oke, nomor 8.
Fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan motivasi adalah fungsi administrasi dari manajerial. Oke, kalau dari analisis sudah pasti dia ini menggunakan administrasi ini sebagai melihat masa depan, evaluasi dan sebagainya ya, melihat apa yang sedang terjadi dalam perusahaannya seperti itu. Oke, jadi jawaban yang lebih tepat adalah C, manajerial. Nomor 9, sebuah perusahaan multinasional melakukan pengarsipan menggunakan sistem abjad. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan apa pengarsipannya? Ya pasti dengan sistem geografis, namanya juga multinasional ya, berbeda-beda negara. Jadi ketika kamu sudah melakukan namanya abjad, oke, bisa juga dengan sistem geografis, di mana sistem geografis ini dibedakan menurut kota-kotanya. Numerik tanggal, perihal, dan peristiwa bisa menjadi alternatif ketika sistem geografis sudah digunakan, namun belum begitu detail. Oke. Terakhir nomor 10, tujuan utama dari adanya tujuan utama dari adanya kemasan produk adalah untuk melindungi produk dari kerusakan ya guys. Kenapa? Kalau dari cuaca buruk itu sudah pasti, tapi cuaca buruk tidak begitu spesifik. Yang pastinya adalah kerusakan ya. Kerusakan itu bisa diakibatkan oleh berbagai macam hal. Cuaca buruk, bantingan, apalagi kondisi cuaca alam ya. Terus ada perlakuan dari ekspedisinya ya, logistiknya seperti apa gitu. Makanya kenapa kalau benda benda yang terbuat dari kaca lebih baik menggunakan pelapis yang lunak atau yang agak tebal tapi tidak begitu keras dan lunak supaya dia bisa tahan benturan. Ya, seperti itu guys. Jadi silakan dikomentari di kolom YouTube saya nama kalian, kelas, dan juga jumlah benar dan salahnya. Tidak perlu takut, ini tidak akan masuk nilai kalau memang nilai kalian tidak baik. Ini hanya sebagai pengetes kemampuan kalian. Apakah kalian sudah siap mengikuti UAS PKK atau belum? Oke, terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa dikomentari sebagai bentuk kehadiran kalian. Sampai jumpa semua. Semoga UAS nanti kita bisa melakukannya dengan baik dan tidak ada yang remedial. Oke, bye-bye.